Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal teman-teman semua. Nama saya Ilham Agustiansyah. Saya adalah mahasiswa program studi pendidikan agama Islam Universitas Muhammadiyah Malang. Teman-teman bagaimana kabarnya? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat dan dilancarkan segala urusannya ya. Oke, pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan belajar tentang sejarah. Nah, lebih tepatnya adalah sejarah tentang dinasti Abbasiyah. Oke, kita langsung masuk pada slide pembahasan. Nah, di sini telah saya paparkan peta konsep yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Jadi, saya cantumkan peta konsep ini supaya teman-teman lebih mudah dalam memahami atau dalam menangkap materi yang saya sampaikan. Jadi, dinasti Abbasiyah ini didirikan oleh Abu al-Abbas setelah runtuhnya kekuasaan dinasti Umayyah. Nah, dinasti Abbasiyah baru memasuki masa kejayaannya di bawah kepemimpinan Khalifah kelima, yaitu Harun al-Rashid dan putranya yaitu Al-Ma'mun. Nah, di bawah kepemimpinan dua tokoh ini, dinasti Abbasiyah mengalami kemajuan di berbagai sektor, yaitu ekonomi, politik, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa dinasti Abbasiyah ini berpusat atau beribu kotakan di kota Baghdad. Teman-teman tentunya sudah tahu ya bahwa kota Baghdad merupakan kota yang sangat ikonik dengan peradaban ilmu pengetahuan pada masa itu. Nah, pada masa dinasti Abbasiyah ini ilmu pengetahuan begitu dihargai. Jadi, satu manuskrip asing dari bahasa luar itu yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab dihargai sangat mahal. Maka dari itu, ulama atau ilmuwan berlomba-lomba untuk menerjemahkan manuskrip asing ke dalam bahasa Arab. Nah, pada masa ini pula muncul berbagai ilmuwan muslim ya tentunya, untuk mereka itu menemukan penemuan yang bermanfaat atau bahkan mempengaruhi peradaban dunia. Sebenarnya banyak ilmuwan, tapi di sini saya ambil contoh Al-Farabi. Nah, Al-Farabi ini merupakan seorang filsuf atau seorang tokoh cendekiawan muslim yang menemukan notasi angka atau solmisasi. Jadi, notasi angka do re mi fa sol la si do yang saat ini teman-teman dengar itu merupakan penemuan dari sosok Al-Farabi. Nah, ilmuwan muslim seperti Al-Farabi ini mereka belajarnya di suatu tempat yang bernama Baitul Hikmah. Nah, mungkin teman-teman sudah tahu ya Baitul Hikmah itu. Baitul Hikmah adalah sebuah perpustakaan yang juga merangkap sebagai sebuah lembaga pendidikan untuk belajar. Oke, hikmah penting yang dapat kita ambil dari sejarah singkat dinasti Abbasiyah ini adalah pendidikan itu penting teman-teman. Jadi dengan kemajuan pendidikan yang signifikan pada masa itu, dinasti Abbasiyah dapat mencapai masa kejayaannya. Jadi majunya kualitas pendidikan itu juga berbanding lurus dengan majunya sumber daya manusia. Dan sumber daya manusia itu mempengaruhi kemajuan-kemajuan di bidang lain seperti kedokteran atau kesehatan, terus ekonomi, politik, hukum, dan lain sebagainya. Oke, langsung masuk pada slide berikutnya. Jadi di sini saya mengambil kutipan dari seorang tokoh bernama Nelson Mandela. Jadi Pak Nelson Mandela ini mengatakan bahwa pendidikan merupakan senjata yang paling mematikan di dunia. Karena dengan pendidikan Anda dapat merubah dunia. Nah, oke. Langsung masuk pada slide terakhir ya, teman-teman ya. Ini adalah penutup dari kita. Jadi, di sini kakak berpesan ya untuk teman-teman semua sebagai seorang pioner muslim, sebagai generasi penerus muslim Islam tentunya, untuk terus belajar ya, memperdalam ilmu pengetahuan. Jangan mudah bosan untuk belajar ya. Jangan mudah merasa puas dalam belajar itu. Terus gali potensi diri, terus perdalam ilmu pengetahuan, jaga diri supaya tetap rendah hati,
Karena sejatinya keserakahan dan tinggi hati itu hanya akan dapat mengantarkan kita pada murka sang ilahi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga pembelajaran singkat ini bermanfaat bagi teman-teman semua, khususnya dalam belajar tentang hal sejarah. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Tentunya tetap bersama dengan saya, Ilham Agustiansyah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.